Kembali bersama channel Prengki Sontoloyo dalam tutorial offline survei yang kita lakukan diinstal melalui aplikasi Android maupun handphone. Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, operator yang berbahagia, kembali bersama kami. Kita akan melakukan tutorial yaitu penginstalan aplikasi offline. Di sini kita buka dari handphone, Bapak Ibu buka dari handphone masing-masing dan kita buka, pilih di Play Store. Kita klik Play Store. Nah, di sini kita ketik langsung pada situs bar ini, kita ketik langsung. Ya, kita ketik langsung di sini offline survei. Nah, di sini akan muncul offline survei yaitu install. Kita klik saja di sini install. Kita klik install, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu proses sedang berjalan. Karena ini secara online langsung, kita akan lakukan penginstalan. Nah, setelah terinstall, maka kita klik langsung buka. Klik buka. Ini kita lakukan. Nah, kita izinkan, klik izinkan. Nah, maka muncul tulisan sini, kita oke kan saja, oke kan. Ya. Nah, di handphone kita Bapak Ibu ada 3 fitur. Fitur pertama, fitur kedua, dan fitur yang ketiga. Nah, untuk membuat EDS offline dari handphone maupun Android, kita klik tambahkan survei baru di sini. Nah, di URL ini Bapak Ibu kita isi situsnya, yaitu https, kita klik titik 2 kali, terus klik supervisi etalase, ya, kita ketik etalase.sheet, ya, .sheet garis miring, kita masukkan kode angka untuk SD, ya. Kalau untuk SMP tadi sudah kita jelaskan di video sebelumnya, dan sekarang kita buka untuk SD. Kodenya 6586624. Nah, ini kodenya. Terus untuk bagian pengguna admin ini kita ketik saja PMP. Terus kata sandi di sini kita ketik pemetaan 2020, ya. Nah, di sini kita klik tambahkan survei. Nah, ini kita install secara langsung melalui via handphone Android, ya. Nah, kita tunggu memverifikasi, ya. Memverifikasi survei. Nah, kita tunggu dulu, ada beberapa menit. Ini tergantung kepada jaringan Bapak Ibu. Tergantung kepada jaringan, apakah jaringannya lancar atau jaringannya padat, atau ini hampir, ya, sudah di sini tertulis memverifikasi parameter, ya. Sekarang sudah memasuki unduh, ya, mengunduh daripada instalasinya, kuesionernya. Kita tunggu proses sampai ini berjalan dengan mulus, ya. Ini sudah memuat survei 70%. Karena ini kita lakukan secara langsung melalui handphone, ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kita tunggu pemuatan surveinya ini sambil menunggu, ya, menyiapkan. Kita tunggu, masih sedang berjalan karena ini secara langsung menyiapkan sumber, ya. Beberapa file tidak dapat diunduh. Nah, di sini survei berhasil. Oke. Nah, setelah berhasil, maka di dalam handphone kita Bapak Ibu ada yang pertama, ada yang kedua, ketiga, dan yang paling bawah nih Bapak Ibu.
Nah, ini yang saya katakan di awal di video sebelumnya bahwa ini harus lisensinya berwarna biru, ya, hijau. Nah, untuk melakukan proses registrasi kita klik aja di sini jalankan ya. Kita klik jalankan di sini. Jalankan. Nah, kita tunggu proses. Semoga Bapak Ibu juga di rumah nanti mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar jaringannya, tidak mengalami gangguan ya. Ini proses kita tunggu. Nah, di sini ada kuesionernya, kita cek aja, ada beberapa petunjuk ya, beberapa petunjuk di sini. Namun saya tidak terlalu ke petunjuk, tapi kita langsung proses. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini nanti ada pertanyaannya untuk mengisi 1 2 3 4 5 6 7. Di sini sudah ada persentasenya ya untuk menjawab soal nantinya yang akan disajikan melalui offline survei ini atau EDS PMP 2020. Nah, di sini Bapak Ibu kita pilih responden di sini. Klik di sini, kita pilih respondennya ya. Kita pilih di sini, klik di sini, harap pilih. Nah, kalau kita selaku kepala sekolah Bapak Ibu, kita klik kepala sekolah. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, untuk kepala sekolah, email yang kita gunakan ini, ya, ini silakan isikan alamat email elektronik atau surat elektronik sesuai dengan akun Dapodik. Nah, kalau untuk kepala sekolah ini itu menggunakan akun Dapodik atau username Dapodik ya. Contoh di sini kita isi, mari kita langsung isi NPSN sekolah, kita isi kalau punya saya contohnya ya. Ini. Nah, ini harus benar nomornya Bapak Ibu, jangan sampai salah nomor NPSN sekolahnya. Terus kita ketik lagi untuk ini berikutnya NUPTK. NUPTK kita masukkan ya, kita input nomor NUPTK-nya ya. Kita input NUPTK-nya ya. Nah, nomor NUPTK ini Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa nomor NUPTK ini terdiri dari 16 digit ya. Terdiri dari 16 digit. Selanjutnya kita masuk ke email. Nah, untuk email ini Bapak Ibu, karena peran kita tadi di sini selaku kepala sekolah, maka email yang kita gunakan adalah menggunakan email username Dapodik. Nah, seperti contoh saya ini menggunakan username atau email Dapodik. Kita input bersama, harus diingat username Dapodik ya. Saya coba kita isi dulu username Dapodik SDN1 ya. Ini username Dapodik saya. Kita input ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga melakukannya di handphone ataupun Android masing-masing ya. Di handphone Android masing-masing. Nah, ini yang saya katakan bahwa email ini adalah email operator saya, operator Dapodik. Karena peran kita selaku kepala sekolah. Nah, jika peran kita selaku guru, di sini kita pilih misalnya guru ya, guru. Nah, maka untuk email ini, itu di email ini, maka kita gunakan email guru. Email guru itu TK-nya. Email guru yang sesuai dengan yang tercatat di Dapodik dan sudah aktif. Nah, karena ini tadi peran di sini adalah selaku kepala sekolah, maka saya dalam contoh ini menggunakan email akun sekolah atau akun Dapodik. Setelah itu kita lanjutkan dengan klik next. Klik next. Nah, kita tunggu. Nah, maka di sini sudah muncul
pertanyaan kuesionernya. Nah, sebagaimana di video tutorial saya sebelumnya, ini kita coba dulu lihat Bapak Ibu berikan jawaban kita, pengalaman dan kondisi real dengan memilih angka 1 sampai 7. Ya, kita lihat di sini pertanyaannya. Gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID. Nah, ini kita isi ini berdasarkan pilihannya. Di sini semakin tinggi angka dan sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu baca lah biar lebih cepat. Ya. Nah, di sini ada itemnya. Berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Artinya yang ditanya ini adalah tentang siswa kita di sini tadi ya. Yang diamalkan siswa kita. Nah, menurut Bapak Ibu selaku kepala sekolah, apakah siswa ini selalu? Kalau selalu, Bapak Ibu klik angka 7. Ya. Kalau misalnya 90%, klik angka 6. Kalau kira-kira hanya mencapai 70%, klik angka 5. Kalau kira-kira hanya 50% yang berdoa sebelum melakukan aktivitas, berarti isi 4. Ya. Namun di sini kita isi 7 sesuai kondisi kita. Lalu mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Ini pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya ini mengucap salam atau bertemu, kita lihat situasi siswa kita apakah semuanya menyapa. Kalau tidak semuanya berarti masih kategori 90%. Nah, untuk kembali Bapak Ibu, untuk kembali. Nah, ini beberapa fitur-fitur soalnya nanti kita lanjutkan deh apabila sudah selesai mengisi. Namun ini kalau kita klik next, maka soal ini tidak bisa bergeser. Coba kita contoh ya. Kita klik next. Jadi ini harus diselesaikan bagian ini. Nah, klik next. Ya. Kita tunggu proses. Ya. Ini kita klik next ya. Nah, maka di sini tertulis please complete all moderator option. Ya. Nah, kita klik OK. Nah, maka di sini Bapak Ibu sebagai contoh, karena belum diisi, maka tulisannya berwarna merah. Nah, ya. Kita geser dulu rollnya. Ini karena kita menunggu ya, karena tadi handphone ini agak mutih error ya. Nah, kita lihat dulu. Tadi kita klik beberapa kali next-nya tidak muncul, sekarang baru muncul ya. Kita tunggu sampai proses nanti bagaimana cara untuk kita melakukan keluar maupun input lagi. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi semua soal itu berwarna merah karena belum kita jawab. Nah, apakah ini bisa kita simpan? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Nah, soal ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu baru menyelesaikan pada tahap pertama, ya, tahap pertama ini, baru mengisi tahap pertama. Ya. Nah, soal ini berwarna merah. Ya. Berwarna merah. Namun yang sudah di sini dia berwarna hitam. Nah, seperti ini kita contoh. Kita inputkan ini taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Ya, pastinya selaku umat beragama pasti siswa itu taat. Nah, kita klik ini. Baru kita kembali ya di handphone Bapak Ibu. Kita klik tombol kembali. Nah, maka ada perintah seperti di sini. Ya, ada perintah di sini. Disimpan atau keluar ya. Kita simpan saja Bapak Ibu, klik simpan. Ya, kita tunggu proses, nanti kita lihat. Ada beberapa masih menunggu loading, bersabar saja karena memang ini aplikasi, jadi memang harus bersabar. Jadi kita tunggu, dia masih sedang menyimpan memuat ini ya. Kita tunggu Bapak Ibu proses dari penginstalan sampai pengisian. Nah, kita akhiri survei ya, klik akhiri survei. Nah, di dalam kuesioner ini Bapak Ibu, untuk kita mengedit ulang ya. Coba kita kembali dulu ya, Nah, kita cari aplikasi yang kita install tadi. Nah, ini nih, aplikasi ini offline survei di handphonenya, kita klik ya. Kita klik ini. Nah, maka muncul
Ini yang pertama, kedua, ingat pertama, kedua, ketiga, dan selalu yang di bawah ini keempat. Nah, kita klik kelola tanggapan atau manage survei nih. Klik. Nah, di sini ada lihat edit. Nah, tombol ini kita klik, Bapak Ibu. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, perlu diketahui, sebelum kita mengisi lebih jauh, lebih lanjut, sebagaimana tutorial kami yang sebelumnya, pastikan data biodata Bapak Ibu semuanya benar. Contoh, identitas sebagai kepala sekolah, nomor NPS sekolah, nomor NUPTK, dan email dapodiknya. Nah, jika ini sudah benar, silakan Bapak Ibu klik lanjutkan dengan mengklik tombol pensil ini. Ya, kita coba lagi klik tombol pensil. Nah, edit tanggapan, kita klik ya. Nah, tunggu. Karena aplikasi handphone saya ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi tulisannya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa soal yang sudah kita isi tadi. Nah, ini masih merah karena dia belum selesai. Nah, kita lihat beberapa pertanyaannya. Taat menjalankan agama yang dianut. Nah, ini masih merah karena belum selesai. Kita lanjutkan misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut selalu. Misalnya kita klik 7. Gambaran perlakuan dan seterusnya. Setelah itu kita sudah beberapa kali kita ngisi, capek rasanya, silakan berehat. Nah, tutup aja Bapak Ibu. Aplikasi ini apabila sudah terinstall pada handphone, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya tanpa menggunakan jaringan. Sekali lagi, apabila ini sudah terinstall, Bapak Ibu bisa mengerjakannya tanpa jaringan internet. Namun, pada awal penginstalan tadi, Bapak Ibu wajib menggunakan jaringan internet. Nah, itu aja bedanya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengirim, Bapak Ibu wajib lagi menggunakan jaringan internet. Oke, kita kembali, kita contoh kirim ya. Kita kembali, simpan ini ya. Kita simpan, tunggu proses. Ini contoh untuk kita mengerjakan ulang. Kita tunggu karena ini sistemnya aplikasi. Dia tetap berjalan sesuai kondisi. Kita tunggu ya, masih memuat ya. Bersabar, kita tunggu dulu. Semoga ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu, membantu rekan-rekan yang masih kebingungan ya. Nah, kita klik akhiri survei. Nah, maka muncul lagi yang sudah kita isi tadi, bertambah lagi di sini. Lalu kita kembali ke tombol ini, kita klik kembali. Nah, sekarang proses pengirimannya Bapak Ibu. Kita coba aja langsung ya Bapak Ibu, kita klik kirim. Klik kirim ya. Nah, kita klik tombol kirimnya, kita tunggu dulu. Apakah ini bisa dikirim apabila belum selesai? Bisa Bapak Ibu ya, bisa dikirim tetapi hasilnya tidak sempurna ya. Nanti kita lihat. Misalnya kita kirim via WA, kita klik WA ini. Nah, kita pilih kepada siapa kita mengirim ini ya. Misalnya kita kirim ke via WA operator misalnya, kita sini ya. Nah, kita pilih, lalu kita klik kirim. Nah, kita klik kirim. Nah, maka di sini Bapak Ibu bisa melihat hasil kiriman ini ya. Hasil kiriman WA ini bahwa di sini tertulis DBR result incomplete. Artinya, apa yang sudah kita kerjakan tadi hasilnya belum full. Nah, di video kita sebelumnya sudah saya tunjukkan bahwa DBR result CSP ini adalah bentuk daripada hasil input yang sudah full terisi. Nah, ini artinya bentuk daripada hasil CSP yang belum selesai. Di sini bedanya, ada incomplete, sedangkan ini langsung CSP. Oke, kita kembali Bapak Ibu. Kita kembali ke aplikasi tadi. Nah, demikian ini aplikasi ini Bapak Ibu. Kita cek apabila kita mau
login lagi, jangan klik run tapi tetap klik lihat edit. Nah, lihat edit. Nah, ini apabila misalnya biodata kita ini salah Bapak Ibu, maka kita hapus saja. Klik di sini hapus. Oke, kita klik tombol hapus. Misalnya biodata ini salah, nomornya salah, ininya salah. Nah, boleh kita hapus. Hapus. Klik tombol hapus. Nah, hapus. Ya, kita klik ya. Nah, maka ini sudah terhapus. Lalu bagaimana kalau kita mau masuk lagi? Nah, Bapak Ibu bisa lihat tombol ini, tombol lihat dan edit ini, Bapak Ibu, fiturnya belum aktif. Fiturnya belum aktif karena fitur ini belum ada isinya. Nah, kita harus klik jalankan lagi. Oke, kita coba Bapak Ibu ya, kita klik jalankan, klik run, tunggu. Ya. Sekarang kita coba dengan bagaimana kalau selaku guru. Nah, kita coba input isi data apabila Bapak Ibu statusnya sebagai guru mapel ataupun guru kelas ataupun guru agama. Sama prosesnya, setelah kita run, kita pilih di sini perannya, pilih perannya sebagai guru. Nah, NPSN sekolahnya kita isi ya. Misalnya kita isi jika ya, kita coba isi. Nah, kita isi NPSN-nya dengan benar, lalu isi nomor NUPTK-nya. Kita isi NUPTK, atau misalnya tidak memiliki NUPTK, maka kita isi nomor NIK ya. Kita coba ketik ya. Kita coba isi ya. Kita isi. Nah, ini pastikan digitnya berjumlah 16 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 digit. Nah, kita isi sini. Nah, karena kita sebagai guru, maka email yang kita gunakan di sini itu adalah email pribadi ya. Bukan email operator, karena kita sebagai guru gunakan email yang sesuai Dapodik ya. Kita coba ya. Kita isi email pribadi kita ini ya. Email pribadi sesuai dengan apa yang tertulis di Dapodik. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai satu digit, satu angka keliru, karena ini akan berpengaruh sekali dengan hasil inputannya nanti di server aplikasi Dapodiknya ya. Kita setelah selesai mengklik itu, kita langsung klik next ya, klik next. Kita cek datanya sudah terisi dengan benar ya. Selaku guru NPSN sekolahnya ya, NPSN sekolahnya ya. Kita isi. Nah, kita langsung klik next. Coba kita klik next ya. Kita klik next. Nah, maka pertanyaannya juga muncul ya. Silakan kita isi sebagaimana petunjuk tadi. Contoh isi melakukan aktivitas, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Kita isi misalnya 7, mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Selalu mengucapkan salam, taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut ya. Nah, mudahkan Bapak Ibu, tidak sulit ya. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan sambil santai, minum pagi kah, atau saat bersantai di tempat rekreasi atau tempat mana saja yang menjadi menurut Bapak Ibu enak ya. Nah, setelah ini kita selalu kembali. Coba kita kembali, tekan tombol kembali ya, pada handphonenya masing-masing. Nah, pasti menanyakan 3 ini. Kita klik simpan saja ya, simpan saja untuk melakukan edit berikutnya. Nah, kita tunggu hasilnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang masih bingung, dan silakan
diputar berulang-ulang. Semoga bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas kita yang sudah diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan hasil rapor mutu. Nah, ini Bapak Ibu, survei ini setiap satuan pendidikan wajib membuat rapor mutu ya. Nah, karena ini sudah amanat dari Kemendikbud yang dilimpahkan kepada lembaga penjamin mutu pendidikan di setiap wilayah provinsi maupun daerah. Nah, ini wajib kita selaku guru menginput ini yang nanti akan diserahkan hasilnya kepada operator. Nah, sekarang kita kembali untuk proses kita untuk masuk kembali. Saya ulangi, kita klik aja di sini ya. Klik di sini kelola tanggapan. Nah, kita klik, maka kita pilih edit. Nah, di sini tanggapannya. Artinya kita klik di sini tombol pensil edit. Ya. Kita klik sini. Nah, edit tanggapan ya. Kita tunggu proses. Nah, sama ya prosesnya, baik melalui Android maupun handphone sama. Nah, ini yang sudah kita isi tadi masih muncul, masih ada Bapak Ibu. Kita lanjutkan misal mengisi berikutnya bla 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 dan seterusnya ya. Misalnya kita isi. Nah, jangan lupa setelah kembali kita klik tombol simpan. Nah, ini semua semoga bisa membantu rekan-rekan semua, para operator, untuk menjelaskan kepada rekan-rekan guru kita yang masih belum begitu paham. Kami mohon kritik dan saran. Semoga video ini menginspirasi rekan-rekan semua ya. Semoga sampai jumpa bersama channel Prengki Sontoloyo. Salam satu data.